Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi bersama saya Andre di Pendalaman Ajaran, sebuah program dari GKRS dan Sudirman yang akan menolong kita, membantu kita untuk kita mendalami ajaran yang kita sudah tahu dari Alkitab, tapi kita mau mendalaminya dan mengilhaminya dalam hidup kita. Saya hari ini nggak sendirian, saya bersama dengan Bapak Pendeta Riki Avianto. Shalom Pak. Shalom, Sehat Pak? Andrisik. Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Ya, sudah Ini selesai masa sakitnya udah kemarin. selesai masa sakitnya kemarin. Banyak yang tepar ya soalnya Iya, ya, kemarin-kemarin. pergantian cuaca Betul. soalnya. Abis ini ekstrim ya. Cuacanya ganti Katanya ekstrim begitu, katanya. iya. Ya kita berdoa supaya Mm-mm. semuanya juga dalam kondisi yang sehat. Oke, hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang relate dengan hari ini ya, karena hari ini hari memperingati Hari Jumat Agung. Hmm. Kita akan membahas sebuah tema gerhana matahari saat penyaliban Yesus. Nah, ini sebuah angle yang cukup menarik ya, Pak ya, Mm-mm. karena di kali ini kita memfokuskan ada suatu peristiwa yang ya nanti kita akan bahas tentang gerhana mataharinya gitu ya. Nah, ini artinya apa yang kita bisa pelajari dari situ. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh berdiskusi, kami boleh berbincang-bincang. Tuhan ingin belajar tentang sebuah peristiwa dalam perjalanan karyamu Tuhan dalam kayu salib ya Bapa. Tuhan, kami ingin bersatu hati untuk mengilhami, untuk belajar ya Bapak tentang kedalaman dari firman-Mu, sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh diberikan hati yang baru Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mengilhami dan menghidupi Paskah ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, berkati semua peralatan yang akan kami pakai juga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, nah menarik ini Pak. Ya. Kita membahas gerhana matahari. Padahal Ya, betul. saya ini desainer, bukan astrolog ya gitu. Iya. Cuman Saya teolog, saya. teolog lagi gitu kan. Tapi kita membahas tentang gerhana matahari saat penyaliban Yesus. Mm-mm. Nah, ini yang menurutku waktu aku kecil, aku merasanya kayak keren ya gitu, kayak grande gitu. Saya merasanya kayak wow, penyaliban Yesus tuh kayak luar biasa, banyak tanda-tanda yang ajaib yang terjadi dan sebagainya yang di luar nalar Ya, manusia ya. ya, yang akhirnya membuat saya juga merasa terkagum kayak ya memang Yesus bukan orang biasa gitu ya, memang Tuhan gitu. Nah, cuman pertanyaannya ini kan kalau dilihat dari secara fisiknya aja ya, maksudnya kejadiannya aja, ini kan sebenarnya kayak ya gerhana matahari kalau kita boleh ini ya, tapi kayaknya penulisannya nggak gerhana matahari ya. Iya. Di kitabnya ya. Tulisannya kegelapan. Kegelapan bahkan kan ya. Nah nanti kita bahas ya, masuk ke dalamnya. Cuman ini fun fact ya. Coba kita cari gerhana matahari terjadi kapan gitu ya. Gerhana matahari terjadi kapan sih di Indonesia gitu. Semuanya kita bisa melihatnya. Terjadi kapan di Indonesia? Ini kapan lah? Udah terjadi dari udah lama, udah 2019. 2019. Gerhana matahari cincin lagi. Oh, oke. 26 Desember. Cincin tuh berarti yang kelihatan lingkaran itu Lingkarannya ya. aja. Kalau Yang nggak salah ya, sinarnya juga udah lupa tuh. Iya. Kalau nggak salah yang kelihatan cuman lingkaran aja itu ya. Berarti karena matahari, bulan, dan bumi sejajar. Ya, betul. Bulannya di antara matahari dan bumi. Betul. Nah, ini kejadiannya kan kayak gitu. Tapi kan mirip-mirip lah ya. Tapi saya kok kayaknya juga tidak merasakan ada gerhana matahari yang ngimpact di ini ya, Surabaya atau Indonesia gitu ya. Nah, itu mari kita bahas. Nah, di tadi kan kita udah menyinggung tuh Matius, di Matius ya, kalau Injil Matius. Injil Matius itu kan nulisnya kegelapan. Iya. Nah, kenapa kok? Ini pertanyaannya, mengapa kalau kegelapan selama 3 jam penyaliban Yesus itu akhirnya sulit untuk dijabarkan gitu. Kalau ini tuh sebagai gerhana matahari. Gitu. Kan itu bahasanya kita saja gitu ya. Iya, bahasanya kita. Merepresentasikan kalau itu gerhana matahari. Iya. Jadi memang ya karena kan kita juga berangkat dari ini ya, sejarah tentang bagaimana cerita-cerita itu diajarkan. Betul. Ya kepada kita, termasuk juga kalau zaman Andresik mungkin dia sudah mengalami kalau pas hari Jumat Agung dulu tuh
tahun 90-an, sekitar 90 sampai 2000 awal itu biasanya di TV itu ada tayangan film tentang Oh ini iya, ya, penyalipan Yesus Passion kan. of the Christ ya. Iya, Passion of the Christ kan salah satu yang paling Iya, ngetop tuh. Tapi sebelum-sebelumnya juga ngasih kita gambaran visual pada saat Yesus disalib itu langitnya berubah jadi gelap gitu. Nah, secara sederhana kita ngomongnya gampang karena yang kita kenal bahwa siang-siang tiba-tiba gelap itu disebutnya gerhana gitu. Sedangkan di Alkitab kita mencatatnya bukan gerhana gitu. Kenapa gitu? Karena ya kalau gerhana itu didefinisikan itu kegelapan yang memang terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi waktunya nggak panjang gitu. Kalau di Alkitab kita kan di Matius 27 ayat 45 ya. Matius 27 ayat 45 ditulisnya begini Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Jadi kata yang dipakai bukan gerhana, tapi kegelapan gitu. Nah, kalau kita berangkat untuk mengenali sebenarnya apa sih yang mau disampaikan sama Injil Matius. Jadi yang menulis tentang kegelapan itu ada 3. Injil Matius, Injil Markus, sama Injil Lukas. Nah, Injil Matius sama Injil Markus itu menuliskannya dengan gaya penulisan yang sama. Jadi di Markus itu Markus 15 ayat 33 itu pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Nah, kalau secara durasi waktu udah ikut waktu Romawi. Jadi sama kayak kita sekarang. Jadi ya 1 jamnya 60 menit. Ya ini 3 jam 180 menit gitu. Dan kalau sudah sepanjang itu maka para penulis tidak menuliskannya sebagai gerhana. Saya tidak tahu apakah pada zaman itu istilah gerhana sudah dikenali. Gitu ya. Tapi mereka ngertinya adalah yang siang, yang mestinya terang, tiba-tiba itu berubah jadi gelap. Nah, ini yang kata yang dipakai dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu yang dipakai itu ginomai. Artinya memang muncul suatu peristiwa, terjadi kegelapan itu gitu. Jadi kalau kita tanya berangkatnya dari Injil Matius dan Markus, maka mereka menjelaskannya ya memang kegelapannya terjadi gitu. Kalau ditanya kayak apa gitu kan di nalar kita kan kayaknya masa mungkin 3 jam gelap gitu kan. Tapi pada saat mereka mencatat peristiwa yang terjadi, mereka mencatat memang pada sesungguhnya terjadi peristiwa itu, peristiwa kegelapan itu. Tapi nggak tertulis prosesnya ya. Prosesnya nggak tertulis, iya. Hanya memang mereka mengatakan bahwa itu terjadi. Nah, kalau di Injil Lukas tuh malah lebih menurut saya pada saat dia menuliskan tentang kegelapan ya. Ini Lukas 23 ayat 44 sampai 45. Ini bunyinya, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Jadi yang dipakai itu istilahnya kegelapan sebab matahari tidak bersinar. Kalau dilanjutnya tabir bait suci terbelah dua, itu peristiwa yang berikutnya kan ya. Jadi kegelapan, kenapa muncul kegelapan? Karena matahari tidak bersinar. Repot ya kalau ya ini yang mungkin diinterpretasikan kalau gerhana matahari ya. Iya, jadi memang kondisi yang kita bisa pahami ya sampai di poin ini, maka memang itu kegelapan yang terjadi gitu. Kalau mau diurut-urut apakah bagaimana secara fenomena alam dan sebagainya, ya jawabannya kalau berangkat dari bahasa aslinya yang Injil Lukas itu pakai kata ekleipo, yang artinya ya berhenti atau gagal. Jadi dia menganggap, penulis Injil Lukas ini menganggap bahwa matahari itu memang gagal bersinar hari itu. Jadi kalau diomong mendung-mendung kayaknya ya enggak ya. Pasti kan masih terang gitu. Dan memang kegelapan itu yang muncul gitu pada saat peristiwa penyalipan Yesus itu ya. Maka itu ya kalau saya saran sederhananya ya maka sebutlah itu sebagai sebuah peristiwa kegelapan yang memang terjadi di dalam dunia tempat kita ada sekarang gitu. Yang pernah terjadi. Jadi catatannya justru memang mencatat bahwa itu pernah terjadi gitu.
Oh iya iya iya, masuk Mm-mm. akal masuk akal. Oh wow, oke, ternyata segitunya ya Iya, ininya ya. jadi fenomenanya menjadi fenomena yang tidak biasa ya, fenomena Iya alam yang tidak benar-benar. biasa. Iya, dan bahkan kayaknya nggak pernah tercatat Iya, lagi nggak ya pernah ada kayak lagi. ada. Iya, jadi memang ya memang itu yang pernah terjadi. Lalu kemudian kalau kita berangkat ke eh, kisah-kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama, Hmm. kan beberapa kali juga sebenarnya ada catatan tentang itu gitu ya, keajaiban Oh, fenomena alam yang ada memang nubuatannya gitu. terjadi. Iya, yang memang terjadi juga ketika Oh, oke. alam ini justru ya nampak Hmm. berpihak pada bagaimana Tuhan mau berkarya di Iya iya dalam iya. kehidupan manusia ya. Misalnya Oke, contohnya apa tuh? Amos 8 ayat 9 ini Amos 8 ayat mm-mm. 9. Hmm. Amos 8 ayat 9 ini menggambarkan suatu peristiwa yang kuat secara simbolik, yaitu ketika Tuhan menyatakan bahwa Ia akan membuat matahari terbenam pada tengah hari dan membuat bumi jadi gelap pada hari yang terang. Oh, itu ada ya Itu. di Amos 8 ayat Ya, 9 ya. Amos 8 ayat Oh, oke 9. oke. Nah, karena kalau di bagian yang lainnya itu memang biasanya kesannya lebih pada penglihatan Hmm. atau pada penggambaran tentang penggambaran tentang nubuatnya gitu. Mm-mm. Jadi seolah-olah dunia akan gelap gitu. Padahal Mm-mm. pada saat peristiwa Mm-mm. kematian Yesus, penyalipan Yesus ya, Penyalipan Yesus ya, ya. memang benar-benar terjadi seperti itu. Oh, oke. Iya, soalnya kan bisa aja ya cara penulisannya orang tuh kayak eh, kalau Yesus itu sebagai cahayanya dunia, Mm-mm. Yesus itu disalib mati, ya dunia kehilangan cahayanya jadi gelap kan gitu kan ya. Iya. Kalau bisa penulisannya orang kan. Ya, jadi memang ada yang menganggap bahwa ada dramatisasi, argumennya begitu, dramatisasi narasi Perdebatannya di situ ya. di situ ya, Injil tentang penulisan kisah tentang masa-masa akhir penderitaan yang menuju kematian Yesus itu gitu. Tapi kemudian memang akhirnya terbantahkan karena menelusuri bahasa aslinya memang catatannya adalah Gagal bersinar itu tadi. gagal bersinar Injil Lukas ya. Benar, Yang benar. di Matius dan Markus kan menulisnya memang kegelapannya itu terjadi. Iya iya iya. Peristiwa itu yang terjadi gitu. Dan lagian kan kalau Lukas ini kan ini ya, eh, apa ya, bahasanya bahasa-bahasa yang memang lebih mendetail secara ini ya, setahu ya kalau nggak salah. Ya, jadi kalau Injil Lukas memang fokusnya memang pada kisah tentang karyanya Yesus yang lebih detail. Kalau secara kronologisnya memang dari awal kan, bahkan Injil Lukas nyatatnya mulai dari kelahiran Yohanes Pembaptis Benar gitu. benar benar. Mm-mm. Oh, sangat menarik. Terus Pak, ada lagi nggak ayat-ayat yang sekiranya bisa mendukung part itu gitu? Eh, Kalau kita berangkatnya juga dari salah satunya misalnya ya Yoel 2 ayat 31. Ya memang mencatat bahwa ini yang mulai bisa mengarahkan kita untuk ngelihat sebenarnya arti kegelapan itu dalam karya Tuhan lewat Alkitab itu seperti apa ya. Kalau Yoel 2 ayat 31 itu menuliskan bahwa ya, matahari bisa berubah menjadi gelap gulita sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Jadi sebagai tanda gitu, sebagai tanda ada message dari Tuhan yang dia munculkan lewat fenomena alam gitu. Gitu. Jadi menunjukkan bahwa ya Tuhan itu bisa intervensi langsung di dalam kehidupan manusia kita gitu, kehidupan kita. Kalau Keluaran pasal 10 tentang tulah-tulah yang untuk Mesir gitu ya. Salah satunya kan tulahnya tulah kegelapan gitu. Nah, itu juga jadi fenomena yang ya kalau mau dicari ya rasanya juga mungkin akan ya pada saat itu pasti terjadi gitu. Bukan yang kira-kiranya doang kali gitu. Enggak gitu. Cara kita membaca Alkitab kan bukan dengan kira-kira. Betul, 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 betul. Ya. Dan runtunannya kan setelah itu anak sulung yang meninggal. Iya. Kegelapan terus anak. Iya. Jadi memang kalau kita menelusuri, maka tiap kali kegelapan itu datang, ya kalau kita baca kisah-kisah di dalam Alkitab ini secara luas ya, maka pasti akan menandakan sesuatu, gitu. Akan menandakan tentang kesedihan, keterpurukan, gitu. Tapi setelahnya itu akan menunjukkan
ada pencerahan, ya, ada terang, ada sinar yang kemudian juga menolong setiap orang gitu. Kalau belajar juga misalnya kisah Daud kan sebelum pada saat dia dikejar Saul kan dia lari terus bersembunyi gitu kan ya. Lalu kemudian dia masuknya ke gua gitu. Masuk ke gua Adulam. Daniel ya, itu juga masuknya ke gua singa gitu. Jadi setelah keluar dari kegelapan itulah menjadi tanda bahwa ya kalau kita mau perdalam ya ada masa-masa memang kegelapan itu ya harus dihadapi gitu. Kita kan ketika membaca ini ya, ketika tema ini sampai pada kita, itu kan seolah-olah kayak masa sih gitu ya. Masa sih kegelapan itu ada gitu. Nah, kalau kita mau maknai mau memberikan makna ya masa sih kegelapan itu bisa datang dalam kehidupan kita? Ya, jawabannya bisa aja. Itu. Dalam berbagai faktor kehidupan kita. Oke, nah sekarang kita bahas lagi di aku membayangkan nih kalau di bapak gereja atau tokoh gereja yang mula-mula itu gimana ya mereka membayangkan tentang hal ini ya, tentang fenomena ini gitu. Iya, jadi kalau mau diperdalam sebetulnya perdebatan tentang apakah ini memang kegelapan yang sebenarnya benar-benar terjadi atau ini hanya bagian dari narasi penulisan itu sudah dimulai sejak abad-abad awal ya. Iya, jadi pasti mulai itu. dari abad awal gereja, bapak-bapak gereja itu sudah memperdebatkan ini memang apakah bagian dari peristiwa alam, peristiwa yang sesungguhnya atau ya bagian dari karya cara menulis saja gitu. Artinya bisakah ini dipandang juga sebagai apa namanya ya sebutannya sebagai perumpamaan begitu ya mungkin ya. Seolah-olah dunia jadi gelap gitu. Ternyata jawabannya nggak ditemukan gitu ya. Jadi kalau berangkatnya dari astronomi, maka bisa dikatakan kalau gerhana matahari itu hanya mungkin terjadi pada fase bulan baru gitu. Jadi putarannya ini ya, putarannya bumi mengelilingi matahari bulan mengelilingi bumi ya, bulan mengelilingi bumi ya. Sedangkan pada penyalipan Yesus ini secara historisnya ya, dibandingkan secara historis maka perayaan Paskah Yahudi kan waktu Yesus disalib itu kan pada hari-hari Paskahnya orang Yahudi. Oh iya ya. Iya. Nah jatuhnya itu pada bulan purnama. Jadi kalau mau dibandingkan maka sebenarnya ya memang tidak mungkin terjadi kegelapan itu. Kalau Tuhan tidak intervensi bekerja. ya. Iya, kalau Tuhan tidak intervensi maka tidak mungkin terjadi. Lalu durasi gerhana matahari total itu singkat, cuma beberapa menit aja. Iya. Sementara Injil itu mencatatnya 3 sekitar jam, 3 jam. Wih. Gokil sih. Itu. Lalu ada juga pandangan apakah itu kegelapannya terjadi karena ini kan pada saat itu Yesus di bukit ya, di bukit Golgota ya. Pada saat itu apakah muncul seperti badai debu besar, jadi ya seolah-olah menjadi gelap gitu membuat kan. jadi gelap ya, atau lapisan awal yang benar-benar tebal sampai tidak bisa cahaya mataharinya nggak bisa tembus kayak gitu. Mendung lah ya. Iya, mendung parah ya. Mendung parah. Saya membayangkannya mungkin kalau Bapak Ibu saudara-saudari pernah ke toko gorden, itu biasanya ditawarkan blackout gorden gitu yang blackout mau yang berapa persen. Nah ini kayaknya 100%. Mungkin bayangannya kayak gitu ya. Jadi benar-benar nggak bisa tembus cahaya mataharinya. Lalu kemudian dugaan ini terpatahkan ketika tidak pernah ada catatan historis tentang kondisi cuaca yang seperti itu. Gitu. Jadi fokusnya bukan pada bagaimana kegelapan itu terjadi, tapi ya jawabannya memang benar-benar terjadi gitu. Iya. Ini kayak sesuatu yang kita mau coba cari secara logikanya kayak apa, tapi nggak ketemu gitu. Dan memang itu sesuatu yang terjadi gitu ya. Nah kalau tadi Andresik tanya tentang pandangan bapak-bapak gereja ya, bapak-bapak gereja itu salah satunya misalnya ya Origenes di abad ke-3 itu
seperti yang tadi ya, bahwa secara astronomi itu tidak Tidak mungkin mungkin. terjadi karena dia melihat Posisinya. hal yang lebih kepada Paskah itu terjadinya di masa-masa bulan purnama, bukan di masa ketika bisa terjadi gerhana gitu ya. Maka dia menyimpulkan bahwa ini adalah fenomena alam luar biasa atau ya, tanda ilahi yang tidak biasa terjadi ya, dan mungkin memang hanya satu-satunya yang Iya. pernah terjadi di dalam sejarah dunia ini gitu. Tapi sebenarnya ini aku jadi tiba-tiba keingat aja sih. Kalau waktu Natal kita ngelihatnya bintang, kalau kita Iya. waktu Jumat Agung ini kita ngelihatnya matahari gelap, Kegelapan. Iya. gerhana matahari kalau sebetulnya. Iya. Ya juga ya, tapi itu bisa aja terjadi karena ya Tuhan bisa mengintervensi ya Iya gitu. in that part ya. Kalau yang lain selainnya itu Tertullianus itu di abad kedua atau di sekitar abad ketiga, dia mengklaim bahwa peristiwa kegelapan itu tercatat bahkan dalam arsip ini catatan sejarahnya Romawi. Jadi catatan sejarah Romawi mencatat bahwa memang pernah terjadi kegelapan selama 3 jam itu gitu. Jadi bukan hanya sekadar narasi yang ada di dalam Alkitab, tapi memang secara historis itu Di sejarahnya di sejarahnya orang ada. Romawi itu dicatat gitu. Oke. Lalu kemudian Agustinus ini yang paling familiar ya kayaknya, kalau kita di Protestan tuh cukup familiar karena beberapa kali pendeta khotbah juga sering mengutip pandangannya Bapak Agustinus dari Hippo ini. Dia menuliskan kalau Agustinus kan memang lebih kepada pemaknaan gitu ya. Jadi dia nggak fokus pada Peristiwanya. gimana itu terjadi, mekanisme ilmiahnya, tapi kemudian dia melihat bahwa tanda-tanda alam itu menunjukkan kalau setiap ciptaan itu ikut berduka cita atas kematian Yesus Kristus. Iya. Itu. Ya itu yang paling sering sih pandangannya. Iya, jadi memang dia mendasari pada apa maknanya dalam rencana keselamatan Allah. Jadi artinya ini bukan hanya sebatas pendukung tiba-tiba gelap itu, tapi pasti ada maksudnya. Iya, Gitu. iya dong harusnya. Iya. Wow. Dan juga ini yang paling kerasa apa ya? Paling epic kan ya itu tadi, setauku gerhana itu cuman bentar aja, makanya orang lari-lari keluar ngambil handphone foto kalau waktu Iya. gerhana bulan ya. Tapi ya aku taunya kalau gerhana matahari itu agak jarang sih. Cuman setauku durasinya tuh pendek-pendek aja, menit biasanya emang. Iya. Paling lama setengah jam kalau nggak salah. Nah ini 3 jam gitu kan. Nah ini apakah ada makna teologisnya nggak ya? Atau apa ya impactnya buat gereja kita di zaman sekarang ini gitu? Oke, kalau kita mengacunya pada ini ya, semiotik ya istilahnya ya. Maksudnya kok munculnya angkanya 3. banyak angka gitu. 3. Ini kalau secara Iya. faktanya misalnya yang sudah coba kita temukan tuh kan selama 3 jam itu angka 3 itu ya. Gerhana bulan, gerhana yang terjadi itu studi astronom Colin Humphreys itu pernah ada gerhana bulan parsial pada Jumat 3 April 33 Masehi. Jadi Banyak angkanya tiganya. tuh kok 3 gitu ya. Oke. Nah, Yesus bangkit di hari yang Ketiga juga makanya. ketiga gitu. Ini kok apa nih? Apakah ini supaya kita tidak terjebak pada cocokologi gitu Iya ya? betul. Nah, ternyata ketika kita bicara tentang angka 3 gitu ya. Misalnya seperti tadi ada 3 jam kegelapan, kemudian 3 hari menuju kebangkitan ya. Maka sebenarnya ini dimaknai sebagai ada pola di dalam kehidupan kita itu yang tidak instan. Nah, jadi ada durasinya. Padahal zaman sekarang semua pengennya instan Iya. ya Pak ya. Gitu. Jadi kenapa hari, kenapa kok panjang ya, karena memang mau menunjukkan ada sesuatu yang tidak instan ya. Jadi di antara angka 3 ini maka mau menunjukkan ya ada jeda, ada penantian, ya ada pengalaman, ada jeda, ada penantian, ada masa di antara sebelum menuju ke sesuatu yang lebih baik atau rencana Tuhan berikutnya gitu. Oh, jadi bisa diilhami sebagai apa ya? Mm-mm. Ada proses, ada iya benar sih, jeda, penantian ke nanti janji Tuhan gitu ya. Iya. Ya, sehingga sebenarnya kalau kita belajar dari situ, kita jadi ngerti
kalau ternyata memang ini kan kita bicaranya juga Jumat Agung ya. Jumat Agung itu bukan hanya sebatas hari yang akan kita lewati, gitu. Tetapi kita ada di masa antara menjelang, gitu ya. Kan kalau pergumulannya para murid itu, kenapa mereka takut? Kenapa Petrus sampai menyangkal Yesus? Kenapa Yudas begitu menyesal ketika dia menjual Yesus gitu ya? Ya karena jawabannya mereka begitu galau pada saat masa-masa di antara ini gitu. Dan mereka juga nggak tahu kan? Dikasih tahu nggak ya kalau Mereka bangkit dikasih di tahu hari dari ketiga? awal gitu. Udah dikasih tahu ya padahal kan ya. sudah diceritakan berulang-ulang Iya, gitu. iya, iya. Tapi kan mereka nggak paham karena pada saat itu nggak terjadi. Mereka belum mengalaminya gitu ya. Betul. Kalau kita kan sebagai pembaca Alkitab masa sekarang, Udah tahu endingnya. iya sudah tahu endingnya. Masa antaranya kita nggak ngalami tuh. Betul. Itu maka itu kenapa ada Jumat Agung. Kita mulai ya, misalnya kalau kita bicara masa raya Paskah di 3 hari suci ya, mulai dari sebenarnya dari Kamis Putih, terus Jumat Agung, Sabtu Sunyi sampai ke Paskah. Itu menjadi masa antara untuk kita menyambut Paskah yang sesungguhnya. Itulah kenapa kalau kita bahas tema kita hari ini tentang kegelapan, maka sebenarnya kita lagi bicara tentang bagaimana kita memaknai kegelapan itu di dalam kehidupan kita juga. dalam penyertaan Tuhan. Iya. Gitu. Iya. Wow, jadi lengkap ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin kalau diambil direfleksikan ke hidup sekarang ini ya berarti kita juga mirip-mirip tuh sama murid-murid. Kalau misalnya mau lagi dalam posisi yang terpuruk, lagi dalam posisi yang kelam kayak gitu. Kita kan juga pasti mempertanyakan ini kapan selesainya, ini terus nextnya apa, Ya. kan sama kan ya Iya. sebenarnya basicnya ya. Karena ya kalau mau diomong ya Andri Sik, kita tuh terbiasa ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekarang tuh kita terbiasa cepat dan habis ini apa gitu. Bahkan dalam situasi yang coba kita menghibur diri kita, ya wes jalani dulu ini kan besok ya, kalau secara sederhana ya misalnya ya wes besok weekend jalan-jalan. Iya, Gitu. Jadi betul. wes nggak apa-apa capek dulu sekarang, besok kan juga ini. Jadi maksudnya kita tuh terbiasa dengan tempo yang tak gitu. Iya, Jadi benar. lebih ke cepet, ya pokoknya lewat lah gitu kan. Nah pada saat itu yang beda adalah para murid ini nggak bisa membayangkan hari besoknya Betul. gitu. Yesus beneran akan bangkit apa enggak? Itu kegalauan yang Kan nggak tahu besar juga sekali gitu gitu. kan. Itulah kenapa mereka sampai mengunci pintu kan. Iya. Yang berani ke kubur itu kan yang pertama kali dalam catatan Wanita, Injil kita para wanita Para gitu. wanita. Kenapa mereka ke sana? Karena mereka begitu sedih gitu Iya, ya. iya. Jadi bukan karena mereka langsung ngerti Saya bahwa percaya gitu pasti Yesus bangkit nih gitu. Iya sih. Rasa itu ada, tapi kemudian tertutup dengan rasa takut, dengan Sedih. rasa duka yang mereka alami itu. Itulah kenapa para murid kan mengunci diri. Iya. Ya mereka yang lainnya itu berangkat pagi-pagi untuk ke kubur Yesus itu. Iya. Nah Pak, gini aja deh. Nah ini kan kita sudah mulai masuk ke aplikatif ya. Ya. Gimana seharusnya sikap dari gereja ya sebagai gereja ya dalam menghadapi realitas kegelapan di dunia ini Oke. gitu. Jadi kalau kita berangkatnya dari Jumat Agung ya. Jadi kalau kita berangkat dari Jumat Agung, maka Jumat Agung itu mengingatkan kita bahwa janganlah selalu terburu-buru untuk cepat sampai di Paskah gitu ya. Paskah memang akan terjadi ya. Itu iman kita begitu, iman tentang Yesus yang akan bangkit. Tetapi marilah kita memberi ruang untuk kita menghayati bahwa memang ada kalau dalam sebutan pakai istilahnya bahasa kita, percakapan kita hari ini ya, ada jam-jam gelap gitu ya dalam kehidupan baik kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kan memang kita sebagai gereja tuh seringkali tergoda untuk cepat sampai Paskah gitu. Pokoknya ya Jumat Agung lewat ya habis ini Paskah gitu kan. Yeah. Tapi sebenarnya apa sih makna Jumat Agung buat kita sekarang ini gitu ya. Yang pasti berangkat dari kegelapan. Dalam kisah penyaliban Yesus ini mengajarkan bahwa sebenarnya Tuhan tidak hanya bekerja di dalam terang, tetapi dia juga bekerja di dalam gelap. Gitu. Ya. Dalam hari-hari kita yang penuh
cerah ya. Tuh kita tahu Tuhan bekerja, tapi di saat situasi gelap hidup kita ya, maka Tuhan juga bekerja gitu. Gereja itu harus menjadi komunitas, jadi persekutuan yang selalu bisa bersuara kalau Tuhan juga ada dalam kegelapan-kegelapan kehidupan kita. Mengingatkan. Iya. Dia Tuhan yang selalu menemani, mendengar, mau bertahan dan menderita bersama-sama dengan setiap anaknya, setiap muridnya ya, termasuk sampai di zaman sekarang. Nah, itulah kenapa kemudian Yesus mati di kayu salib. Itu karena ya dia menderita bersama dengan kita. Ya bahkan kan sebenarnya harusnya dosa kita yang ditanggungnya gitu. Harusnya kita yang menanggung dosa-dosa kita, tapi lewat peristiwa penyaliban itu ya dia sedang menderita bersama dengan kita. I Gitu. see. Nah, jadi itu jadi penting banget nih Andre Sik ya. Kalau ngelihat gini berarti Jumat Agung bukan hanya sebatas hari yang kita lewati. Ya. Gitu. Bahasa gampangnya ya, orang suka mikir, udahlah nggak apa-apa nggak kebaktian Jumat Agung langsung Paskah aja. Nah, kadang begitu tuh. Nah, ternyata Jumat Agung punya muatan teologis yang sangat kuat sekali ya. Muatan eklesiologis, artinya panggilan kita sebagai gereja yang juga sebagai gereja ini juga begitu kuat gitu. Nah, kalau secara konkretnya gitu ya. Iya. Konkretnya kira-kira kita bisa ngapain aja ya selain ikut kebaktian gitu ya. Betul. Nah, mari kita coba belajar gini. Saya coba bagi dalam tiga ini ya, aplikasi dalam tiga aspek. Personal, artinya secara pribadi ya. Maka puncak dari penderitaan Yesus itu kan berpuncak pada kematiannya ya. Nah, kematian Yesus ini kemudian memberikan kita gambaran bahwa marilah kita juga melihat bagaimana kita menghayati pengorbanan yang sudah Yesus lakukan itu dalam kehidupan kita. Dari awal kita masuk di masa raya Paskah, mulai dari Rabu Abu, itu kita sudah diajak untuk berpantang. Kalau di GKI Resut, ya, maka pantang kita itu lebih konkret karena kita sebut sebagai aksi penyangkalan diri. Ya. Uang yang biasa kita pakai untuk bersenang-senang, bahkan membuat kita merasa bergantung, macam-macam tuh ya. Maka kita tidak melakukan itu, kita pantang, lalu kemudian uang yang biasa kita keluarkan untuk itu kita kumpulkan sebagai persembahan penyangkalan diri. Ya. Maka sebenarnya kita lagi diajak untuk selalu bisa giat dalam doa, perenungan di tengah penderitaan-penderitaan kita gitu. Apalagi kalau belajar soal berpantang ya, kan godaan paling besarnya sebenarnya menurut saya itu karena bagi kita punya kuasa, merasa punya kuasa untuk segera menyelesaikan persoalan kita. Padahal ajakan menderita itu adalah ajakan untuk menyerahkan persoalannya itu kepada Tuhan gitu. Jadi kita belajar mengakui keterbatasan diri kita. Di Jumat Agung itu jadi puncaknya. Jadi kalau kita ikut kebaktian Jumat Agung, kira-kira kebaktian hari ini sudah menyadarkan apa tentang keterbatasan diri kita, tentang pertobatan kita, tentang bagaimana kita makin percaya bahwa Tuhan juga ada dalam situasi-situasi gelap kehidupan kita. Itu yang secara pribadi ya, secara personal. Nah, secara komunal, ini berarti bicara soal gereja. Dan kita sebagai persekutuan. Jadi gereja itu bisa menghadirkan ruang-ruang, ya artinya baik dalam ibadah, persekutuan, untuk umat bisa merasakan keheningan, meratap, bahkan juga berefleksi bersama. Jadi ruang untuk kita memang meratapi, menghayati kehidupan kita, gitu ya. Itu memang ruang yang paling besar itu ada pada momen-momen ini. Gitu. Memang bicaranya ada di situ gitu. Ruangnya adanya sekarang. Jadi kalau sampai itu lewat, lalu kemudian dibungkus dengan nggak apa-apa, karena habis ini juga Paskah. Maka beda momen. Kita akan kehilangan momen untuk ya kalau kita ngomong secara konkret ya, lebih konkret lagi. Bisa jadi bagi beberapa keluarga Jumat Agung, Paskah tahun ini jadi Paskah yang beda karena kita masih ngerasa kehilangan atas orang yang biasanya bareng-bareng sama kita. Gitu. Kita nggak pernah nyangka, gitu kan? Kita nggak pernah nyangka, kita nggak pernah duga ya bahwa ya tahun ini biasanya kita datang lengkap nih, harus berkurang satu orang.
Ada yang bersedih karena dengan segala perjuangan upayanya ada rekan, teman, sahabat, bahkan mungkin juga ya anggota keluarganya yang lainnya yang ternyata memutuskan untuk aku udah nggak mau Tuhan-Tuhanan, aku udah nggak mau Iya, iya, iya. kenal Yesus gitu. Mm-mm. Jadi kan kita punya rasa sedih terhadap itu gitu, tentang kehilangan, tentang duka, atau mungkin pada saat kita mau melangkahkan kaki kita ke gereja, kita lagi bergumul, apakah saya akan tetap lanjut kerja ini, atau ternyata mungkin ada rekan-rekan kita yang saya baru kehilangan, ya. Kehilangan pekerjaan kah, kehilangan kesempatan yang besar gitu. Dan itu kan semua apa ya, kalau bahasa kita tuh nih perasaan yang dark ini, yang gelap ini kan, yang Grudges ya, yang apa ya, kayaknya kok beban-beban. nggak pernah ya, bebannya nggak pernah disentuh gitu. Iya, Nah iya. inilah momennya gitu. I see. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Yesus pada saat itu ya dunia ini meratap berarti kan 3 jam ya 3 jam, gitu, 3 jam. untuk meratapi apa yang Mm-mm. apa yang terjadi pada Dikasih momennya pada pada masa waktu itu. Jadi memang ada waktunya. Kita diberi waktu untuk bisa mengalami dan meratapi. Merasakan, ya. Kalau kata kuncinya sebenarnya merenungkan, merefleksikan. Merefleksikan. Sebenarnya apa sih yang lagi Mm-mm. Tuhan kerjakan? Salah satu yang bisa menguatkan kita adalah Tuhan selalu bersama dengan kita di dalam Ya, amin. kegelapan yang kita alami. Iya, iya. Ya. Masa antara itu kan, masa 3 hari itu, masa di mana para murid, orang-orang percaya Mm. ngerasa bahwa Tuhan dan Juru Selamatku nggak ada lagi sama-sama dengan aku. Mm-mm. Aku harus gimana? Mm-mm. Dan kenapa mereka berkumpul? Karena mereka tahu bahwa Tuhan Allah ini akan selalu menyertai dan menggenapi janjinya. Mm. Nah, menurut saya Mm. batasnya, filternya sampai di situ. Iya, iya. Jadi kita ratap kita itu punya harapan. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Harapannya seperti apa? Jadi jangan digampangkan. Persoalan-persoalan kita tuh nggak gampang loh. Gitu. Iya, iya. Jadi jangan digeneralisir, jangan digampangkan, karena memang ada hal-hal yang berat yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan memang harus dirasakan, harus Harus direnungi. direnungkan supaya apa? Supaya kita bisa bangkit beneran gitu, Iya, bangkit, semangat kita bangkit, iman kita tumbuh gitu. Justru dari kegelapan itu gitu. Siap. Mantap sekali ya. Ternyata momen ini cukup apa ya? Bisa membuat kita benar-benar merasakan Iya. ya. Hopefully dari obrolan ini tadi bisa benar-benar ini ya, menolong umat gitu ya untuk benar-benar merenungkan, merefleksikan ya, dikasih Iya. momen benar-benar ya. Jadi ada momennya ya, memang untuk itu kita berkumpul bersama di gereja, Iya. ibadah ya, untuk itu, untuk merenungkan tentang kegelapan itu. Lalu kalau secara global ya kan tadi personal, komunal, Ini global sekarang. global artinya seluruh dunia. Ya. Maka kita bicara tentang pemaknaan bahwa ada situasi-situasi dunia ini yang juga penuh dengan kegelapan gitu ya. Iya. Perang terjadi, berdampak pada situasi ekonomi, berdampak juga pada situasi politik, bukan hanya di negara kita tapi juga di seluruh dunia, termasuk juga dengan ya, ini buat rekan-rekan yang kalau biasanya nih yang Gen Z ya, Gen Z dan Gen Alpha dan Beta biasanya belum terlalu paham Belum ya. ya. Masih baru masih bayi mereka. Tapi kalau yang ini kan generasi yang sekarangnya generasi yang kalau udah kena sama aku baru aku akan peduli gitu ya. Jadi gini, apa yang terjadi di dalam dunia ini tuh bisa berdampak secara langsung pada kita. Beberapa orang tanya, dulu pernah ada agresi Amerika, kok kita biasa aja ya, nggak kayak hari ini. Kenapa? Karena efeknya yang hari ini itu lebih terasa sama kita. Itu kita langsung dikasih gambaran tentang apa yang bisa terjadi, apa kemungkinan apa, dan itu dekat banget sama kehidupan kita gitu. BBM bisa habis, itu kan langsung kenanya Langsung di kita. kita. Kalau dulu kita cuma perang, waduh takut ya, semoga nggak sampai ke negara kita. Sudah sampai situ kan. Nah dia selesai di situ. Tapi kalau sekarang perangnya mungkin nggak sampai di negara kita, tapi efeknya itu sampai terasa di kita. Jadi ada ketidakadilan, ada penderitaan, ada korban, ada konflik, ada krisis kemanusiaan, bahkan juga muncul di dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara kita gitu. Yang ini juga menjadi mesti menjadi perhatian buat kita,
bahwa di dalam kegelapan itu ada orang-orang yang selalu berjuang, berusaha untuk menyuarakan keadilan. Gereja bisa jadi tempat untuk bisa saling merawat perasaan satu dengan yang lainnya, menjadi suara untuk bisa menghadirkan damai di tengah berbagai perpecahan yang ada gitu. Jadi gereja nggak cuma datang lewat kata-kata, tapi juga Aksinya untuk juga. aksi nyatanya bisa kelihatan gitu. Paling sederhana, paling nggak mari coba kita doakan kegelapan dalam tanda kutip ya, dunia yang saat ini sedang terjadi, Ya. perang, para korbannya. Hmm. Lalu kemudian juga ya bisa jadi ya banyak orang yang nggak paham kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan mereka. Para korban bencana alam yang sedang dalam masa-masa pemulihan mereka, rasa trauma, rasa takut itu kan muncul juga dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita semua yang begitu khawatir dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya gitu. Nah, inilah ruang kita gitu. Momennya ya. Iya, momen buat Iya sih. kalau bahasa gaulnya mungkin momen buat galau bersama kali. Galau bersama ya. Gitu. Dan Siap, selalu ingat siap, bahwa siap. Tuhan selalu ada di dalam Poin situasi pentingnya itu gelap. sih ya sebenarnya Iya. ya. Gelapnya boleh ada, tapi kita juga harus ingat kalau sekalian closing statement dan Pak untuk kali ini. Iya, closing statementnya, marilah kita menghayati kegelapan itu sebagai bagian penting dalam perjalanan dan pertumbuhan iman kita. Gitu. Dan selalu ingat kalau Tuhan selalu juga Tuhan beserta. selalu ada. Dengan kita. Siap, utuh sudah, lengkap. Terima kasih Pak untuk obrolan di sini tentang ini yang dari asalnya dari gerhana matahari sampai kemana-mana ya, lebar juga ya ternyata Iya, ya, kita dalam karena juga beri ya. pemaknaannya ya terhadap Iya. kegelapan yang terjadi. Ternyata dalam juga gitu ya. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya juga untuk sesinya. Semoga ini semua bisa menolong kita benar-benar untuk ambil momen untuk kita bisa merefleksi bersama juga ya, untuk melalui kegelapan, semua kegelapan ya, dari 3 elemen tadi itu, personal, gereja juga, dan globalnya juga gitu ya. Minta tolong Bapak Riki untuk menolong Baik. kita Iya. dalam doa. Kita berdoa ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kalau Tuhan selalu menolong dan menyertai kami, termasuk dalam situasi gelap yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ada beban, ada persoalan, ada masa-masa kami membutuhkan pemulihan, dan biarlah kami mampu untuk menghayatinya sebagai bagian dari harapan yang terus Tuhan tumbuhkan, dari bagian dari cara kami semakin terus bertumbuh dan juga berjalan bersamamu di dalam perjalanan iman kami. Sertailah kami semua ya Tuhan, dan biarlah kami terus dapat menyambut dan memaknai Jumat Agung, sampai nanti kami menyambut Paskah sukacita bersama dengan kebangkitan-Mu. Sertailah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Riki Terima kasih Andresik. untuk pendalaman ajaran hari ini. Kiranya pendalaman ajaran hari ini bisa menolong kita semua untuk merefleksikan, merenungkan kegelapan yang sekarang mungkin terjadi dalam hidup kita. Tapi selalu ingat kalau kegelapan itu bukan berarti Tuhan tidak beserta dengan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Semoga pendalaman ajaran ini menolong. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari.